Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok vulkanologi dan panas bumi ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Vulkanologi Gunung Semeru, Jawa Timur untuk UTS Vulkanologi 2023. Bisa di next slide-nya. Adapun anggota tim kami itu berjumlah 2 orang. Yang pertama yaitu ada Mbak Safira Kotronida dengan NIM 1 C021048 dan saya sendiri Muhammad Satria Kamal dengan NIM H1 C021062. Oke, untuk topik pembahasannya kita memiliki 9 topik untuk Gunung Semeru, di mana meliputi yang pertama itu ada nama dan tempat, yang kedua ada proses tektonik dari Gunung Semeru, yang ketiga ada tipe gunung dari Gunung Semeru, yang keempat ada tipe letusan dari Gunung Semeru, yang kelima ada histori letusan dari Gunung Semeru, yang keenam ada produk letusan dari Gunung Semeru, yang ketujuh ada dampak letusan dari Gunung Semeru, yang kedelapan ada metode pemantauan pada Gunung Semeru, dan yang kesembilan ada cerita rakyat atau mitos yang terdapat pada Gunung Semeru. Bisa di next slide. Oke, untuk poin yang pertama yaitu ada Gunung Semeru atau nama dan tempat dari Gunung Semeru itu sendiri. Di mana untuk Gunung Semeru sendiri merupakan gunung yang secara administratif masuk ke dalam wilayah 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Lumajang dan juga Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sedangkan secara astronomis, letak Gunung Semeru berada di antara 8 derajat dan 6 menit lintang selatan dan 112 derajat 55 menit bujur timur, di mana Gunung Semeru merupakan salah satu gunung berapi aktif yang ada di Indonesia. Dan Gunung Semeru juga merupakan gunung tertinggi yang berada di Pulau Jawa, dan ketinggian mencapai 3.676 mdpl, di mana Gunung Semeru juga merupakan bagian dari kawasan konservasi yang dikelola oleh Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS, di mana gunung tersebut memiliki sejarah yang panjang, di mana dilansir dari BNPB, erupsi Gunung Semeru sudah terekam atau jejaknya sejak tahun 1818. Oke, bisa dilanjut. Oke, kemudian ke proses tektonik terjadinya Gunung Semeru. Jadi gunung ini terbentuk akibat tabrakan antara lempeng Australia dari sebelah selatan, ini yang sebelah selatan, kemudian lempeng ini bertabrakan dengan lempeng Eurasia dari sebelah utara. Nah, jadi karena aktivitas lempeng tersebut, lempeng Australia ini menunjam ke bawah lempeng Eurasia. Kemudian dari tunjaman tersebut, lempeng Australia ini mengalami melting, kemudian menjadi magma. Kemudian dari hasil melting tersebut muncul kantong-kantong magma yang nantinya akan berubah menjadi gunung, termasuk Gunung Semeru. Kemudian ke tipe gunung dari Gunung Semeru. Oke, selanjutnya ada poin ketiga yaitu tipe gunung dari Gunung Semeru sendiri. Di mana untuk tipe Gunung Semeru sendiri memiliki jenis tipe gunung yaitu berupa strato, di mana untuk tipe strato ini disertai dengan adanya kubah lava. Sebagai gunung api aktif, letusan Gunung Semeru umumnya berupa letusan abu bertipe vulkanian, di mana untuk tipe vulkanian ini merupakan letusan yang disertai dengan ledakan-ledakan pendek yang mengeluarkan abu tepra, serta gumpalan-gumpalan piroklastik seukuran bola sepak ke udara. Umumnya letusan ini tidak disertai dengan aliran lava. Kemudian gunung api bertipe strato ini juga mengeluarkan tipe letusan berupa strombolian, di mana untuk strombolian sendiri merupakan jenis letusan yang mempunyai bentuk yang menarik yang tidak terlalu berbahaya, di mana ledakannya menimbulkan dentuman seperti bom, namun letusannya relatif kecil. Letusan ini tidak menghasilkan aliran lava
namun mengeluarkan sejumlah kecil abu teprang, di mana pada saat terjadi letusan eksplosif, biasanya diikuti oleh aliran awan panas yang mengalir ke lembah-lembah, atau yang disebut juga dengan Udus Gembel. Jenis gunung api strato atau pendakian adalah gunung dengan lapisan lava dan abu. Gunung api ini terbentuk akibat adanya efusif atau kelelehan dan eksplosif atau letusan batuan panas dan cair. Tubuh gunung api tersusun atas akumulasi material yang dierupsikan melalui kondusif tersebut dan makin lama makin bertambah besar oleh lava, sinder, abu, dan lain-lain yang dihasilkan selama periode aktivitasnya berlangsung. Saat gunung api ini beristirahat, proses erosi menghancurkan kerucut. Setelah kerucutnya terkelupas oleh erosi tersebut, selanjutnya dikeraskan oleh magma yang mengisi konduitnya atau yang berfungsi sebagai sumbatan gunung api, dan celah atau yang berupa tahan berupa geng hingga tersingkap. Hal itu dapat mengurangi laju dari suatu erosi. Akhirnya, semua yang tersisa adalah suatu kompleks sumbat gunung api dan batuan geng atau intrusi yang terjadi di samping dari gunung api tersebut yang terlihat di permukaan tanah. Sebagai petunjuk empat dari sisa bekas gunung api, keberadaan batuan intrusi geng dan sisa batuannya sumbat kondusif tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk untuk mengidentifikasi tubuh gunung api purba tipe komposit. Lelehan yang keluar dari gunung api ini menyebabkan lereng dipenuhi oleh batuan beku yang berlapis-lapis. Oke, boleh dilanjutkan. Kemudian ke tipe letusan atau erupsi dari Gunung Semeru. Nah, tadi udah dijelasin kalau tipe letusan dari Gunung Semeru ini merupakan tipe strombolian. Jadi jenis vulkaniknya itu jenis letusan gunung api berupa letusan eksplosif yang mampu menghancurkan kubah dan lidah lavanya yang terbentuk sebelumnya. Nah, sekaligus pada saat yang sama, sifat letusan strombolian ini biasanya dimanifestasikan dengan pembentukan kawah dan lava baru. Nah, tipe ini juga tadi udah dijelasin bahwa eh, tidak berbahaya, tidak terlalu berbahaya, dan memiliki bentuk yang unik. Letusannya juga disinyalir dapat menghasilkan ledakan seperti bom, namun dentumannya relatif kecil. Letusan ini hanya melepaskan sejumlah kecil abu tepra dan tidak menghasilkan aliran lava. Ini bisa dilihat di tipe stromboli. Ini merupakan tipe dengan lava yang cair dan encer, kemudian tekanan sedang dan kedalaman magmanya ini dalam. Oke, untuk poin selanjutnya atau poin kelima yaitu histori letusan dari Gunung Semeru. Oke, untuk histori letusan Gunung Semeru sendiri terjadi dalam 3 periode tahunan, di mana yang periode pertama tahun 1818 sampai dengan 1913. Untuk pada saat tahun ini tidak banyak informasi yang terdokumentasi mengenai histori letusan. Namun di periode selanjutnya yaitu tahun 1941 sampai dengan 1960 uh, terekam aktivitas vulkanik dengan durasi panjang, di mana Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menyebutkan letusan lava terjadi pada periode pada tanggal 21 September 1941 hingga Februari 1942. Letusan ini sampai di lereng sebelah timur dengan ketinggian 1.400 hingga 1.755 meter. Material vulkanik hingga menimbun pos pengairan Bantengan. Selanjutnya beberapa aktivitas vulkanik tercatat beruntun pada tahun 1945 sampai dengan 1960. Lalu tak berhenti sampai di situ, di periode selanjutnya, yaitu periode tahun 1977, di mana tepatnya pada tanggal 1 Desember 1977, guguran lava menghasilkan awan panas. Guguran dengan jarak hingga 10 km tersebut dibesuk terletak di besuk kembar, di mana volume endapan material vulkanik yang teramati mencapai 6,4 juta meter persegi, dan awan panas juga mengarah ke wilayah besuk Kobokan. Saat itu, sawah, jembatan, dan rumah warga serta semuanya rusak. Aktivitas vulkanik berlanjut dan tercatat pada tahun 1978 sampai dengan 1989. Lalu PVMBG juga mencatat aktivitas vulkanik Gunung Semeru pada tahun 1990 sampai dengan saat ini, di mana terutama pada tahun 2008 tercatat beberapa kali erupsi, yaitu pada rentang 15 Mei hingga 22 Mei 2008, di mana teramati pada saat itu terjadi 4 kali guguran awan panas yang mengarah ke wilayah besuk Kobokan dengan jarak luncur 2.500 meter. Di mana menurut data PVMBG,
aktivitas Gunung Semeru berada di kawah Jonggring Selokol. Kawah ini berada di sisi tenggara puncak Mahameru, sedangkan karakter letusannya Gunung Semeru ini bertipe vulkanian dan spolian yang terjadi 3-4 kali setiap jam. Karakter, karakter letusan vulkanian berupa letusan eksplosif yang dapat menghancurkan kubah dan lidah lava yang telah terbentuk sebelumnya. Sementara karakter letusan strombolian biasanya terjadi pembentukan kawah dan lidah lava baru. Oke, boleh dilanjut ke topik berikutnya. Oke, kemudian ada produk letusan dari Gunung Semeru. Jadi material yang dikeluarkan pada saat erupsi dari Gunung Semeru ini merupakan awan panas, khususnya awan panas guguran. Jadi awan panas guguran ini merupakan peristiwa ketika suspensi dari material gunung yang berupa batu, kerikil, abu, pasir, yaitu dalam masa gas vulkanik yang panas itu keluar dari gunung tersebut. Jadi material yang uh, produk letusan ini adalah batu, kerikil, abu, pasir. Kemudian ada dampak dari letusan. Nah, ini ada dampak negatif dan ada dampak positifnya. Dampak yang negatif, yang pertama ada luka bakar, ya kan? Karena erupsi dari gunung berapi ini kan panas. Jadi semakin lama kontak sumber panas dengan tubuh itu bisa menimbulkan luka bakar yang bisa semakin bertambah dalam. Nah, kondisi ini bisa mengakibatkan korban tewas karena eh, menghirup hawa panas yang mengganggu saluran pernapasan. Kemudian ada gangguan kesehatan. Nah, gangguan kesehatan ini bisa disebabkan karena debu vulkanik. Karena debu vulkanik itu kan material yang kasar. Jika kita menghirup udara itu dalam jumlah yang tinggi, itu bisa memicu gangguan pernapasan. Kemudian ada Airnav memberi peringatan ke pilot. Nah, jadi Airnav Indonesia itu mulai memberikan peringatan ke pilot yang melakukan penerbangan di sekitar Gunung Semeru, sebab erupsi dari Gunung Semeru ini memasuki level yang tinggi biasanya. Kemudian dampak negatif selanjutnya adalah banjir lahar dingin. Jadi erupsi dari Gunung Semeru ini berpotensi menghasilkan banjir lahar dingin. Nah, itu seperti yang terjadi pada tahun 2021. Saat itu material vulkanik yang terkumpul terbawa oleh air dan mengalir melalui sungai-sungai sehingga kawasan di lembah Semeru ini tersapu banjir lahar dingin. Jika tidak ada hujan deras, material vulkanik tidak akan langsung mengalir melalui sungai dan menyebabkan banjir lahar dingin. Kemudian ada dampak positif dari letusan Gunung Semeru. Pertama, munculnya destinasi wisata baru. Nah, karena ada letusan Gunung Semeru, itu pasti kondisi wilayah dan kondisi alam itu memiliki perbedaan kan. Eh, jadi perbedaan tersebut yang fenomena pasca vulkanik ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Jadi ini bisa menjadi destinasi wisata baru. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga vulkano. Jadi dengan mengandalkan energi panas yang dihasilkan dari sekitar wilayah gunung ini, kita bisa menghemat energi. Kemudian ada material bahan bangunan. Ini material-material yang keluar dari hasil letusan ini bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Kemudian munculnya ekosistem baru. Jadi hutan di sekitar Gunung Semeru yang telah mengalami erupsi itu kan pasti akan rusak. Kemudian dari hutannya rusak, kemudian akan muncul hutan baru yang memiliki ekosistem yang baru. Dan terakhir muncul mata air yang bermineral. Nah, dari sisi positif, gunung api yang meletus seperti Semeru ini akan memunculkan mata air yang penuh dengan mineral berkhasiat atau biasa disebut dengan magdani. Magdani ini merupakan sumber air panas yang bisa dijadikan sebagai pengobatan alami untuk penyakit seperti penyakit kulit. Oke, ke poin selanjutnya. Oke, di poin selanjutnya yaitu poin di mana jenis pemantauan aktivitas dari Gunung Semeru. Untuk Gunung Semeru sendiri terdapat dua jenis pemantauan dalam aktivitas gunungnya, di mana data pemantauan ini meliputi pertama yaitu berupa data visual, di mana untuk data visual merupakan pemantauan yang berupa metode pemantauan di Gunung Semeru,
di mana metode ini berawal dari sekedar pengamatan kasat mata terhadap fenomena aktivitas gunung api, seperti melakukan pengamatan visual berupa kolom asap, titik api, alterasi batuan, lava pijar, awan panas, maupun perubahan morfologi. Selain itu, pengamat juga menggambar sketsa morfologi puncak secara berkala sehingga perkembangan aktivitas dapat diketahui melalui sketsa tersebut. Kini pengamatan visual telah melakukan teknologi mutakhir, yaitu di mana menggunakan fotogrametri maupun teknologi penginderaan jauh atau SIG menggunakan satelit dan juga drone. Tujuan dari visual sendiri adalah untuk menemukan suatu perubahan yang terjadi dari suatu pergerakan aktivitas Gunung Semeru tersebut secara visual. Lalu ada data kedua, yaitu berupa data seismik, di mana untuk data seismik merupakan metode seismik yang banyak digunakan dalam pemantauan gunung api. Untuk keunggulan dari metode seismik sendiri merupakan survei gunung api yang dapat dilakukan dengan melakukan mapping sekaligus monitoring. Dasar dari metode seismik digunakan dalam pemantauan gunung api yaitu adanya gejala peningkatan aktivitas seismik. Peningkatan aktivitas seismik dipengaruhi oleh adanya magma dari dalam perut bumi yang menuju permukaan. Batuan yang ada di sekelilingnya akan mengalami tekanan. Apabila batuan-batuan tersebut sudah tidak mampu untuk menerima tekanan yang terjadi, maka akan muncul sebuah rekahan dan retakan, dan terjadi suatu gempa vulkanik. Pengamatan seismik berperan vital dalam pemantauan aktivitas gunung api. Umumnya berkaitan mengenai deteksi pergerakan magma ke permukaan, letusan gunung api, guguran lava, dan aliran awan panas dan juga lahar. Oke, sekian bisa Kemudian dilanjutkan. selanjutnya ada cerita rakyat yang berkembang. Jadi berdasarkan kitab Tantu Panggelaran itu menyebutkan bahwa pada awalnya Gunung Semeru ini merupakan bagian dari Gunung Meru yang ada di India. Nah, disebutkan bahwa puncak dari Gunung Meru di India ini sengaja dibawa Dewa Brahma dan Dewa Wisnu ke tanah Jawa sebagai paku bumi atau pasak bumi. Nah, oleh sebab itu Gunung Semeru ini sering dianggap sebagai paku buminya Jawa. Nah, berdasarkan kitab tersebut, ini disebutkan bahwa dulunya ini kondisi dari Pulau Jawa ini terombang-ambing di lautan, jadi ini tidak stabil. Nah, oleh karena itu, para dewa sangat menyayangkan karena Pulau Jawa ini subur tetapi tidak cocok dihuni oleh manusia karena terombang-ambing. Nah, jadi para dewa ini mengambil potongan dari puncak Gunung Meru dibawa ke Pulau Jawa. Nah, jadi cara membawanya adalah dengan Dewa Brahmana yang berubah menjadi kura-kura raksasa, kemudian diikat. Kemudian potongan Gunung Meru itu dibawa ke atas kura-kura itu, kemudian diikat oleh Dewa Wisnu yang berubah wujud menjadi naga untuk mengikatnya. Kemudian setelah dibawa ke Pulau Jawa, pada awalnya ini Gunung Semeru diletakkan di bagian barat Pulau Jawa. Namun karena pada saat diletakkan di bagian barat Pulau Jawa, Pulau Pulau Jawa ini menjadi tidak stabil, kemudian pada bagian timurnya mengalami pengangkatan yang cukup tinggi. Akhirnya para dewa ini merubah posisi Gunung Semeru ini, Gunung Meru, yang tadinya di bagian barat, digeser kemudian ke bagian timur. Nah, selama penggeseran ini, beberapa material dari Gunung Meru ini terlepas yang kemudian menjadi jalur gunung-gunung lain. Nah, setelah dipindah ke bagian timur, kemudian bagian barat yang mengalami pengangkatan. Akhirnya, sebagian potongan dari Gunung Meru ini dipotong kembali dan diletakkan di bagian barat laut untuk menyeimbangkan gunung ini. Jadi, pada bagian timur itu akan menjadi Gunung Semeru dan pada bagian barat laut akan menjadi gunung yang lain. Mungkin sekian cerita rakyat dari Gunung Semeru. Oke, terima kasih karena cerita rakyat merupakan poin terakhir dari pemaparan kami mengenai analisis vulkanologi Gunung Semeru. Maka dari itu sekian dari presentasi kami. Apabila ada kurang-kurangan mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.